Seringkali kita merasa malas untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang pada akhirnya membuat pekerjaan kita tertunda. Menunda pekerjaan sama saja membuat pekerjaan tersebut menumpuk, sehingga rasa malas pun akan bertambah. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas kita. Pengertian malas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Malas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Malas juga sering dikaitkan dengan dua perilaku, yaitu menunda-nunda dan berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Rasa malas jika dibiarkan saja akan susah dihilangkan dan akan berubah menjadi karakter. Tanpa disadari, hal ini akan membuat hilangnya kepercayaan seseorang karena tidak dapat bertanggung jawab terhadap sesuatu hal pekerjaan, sehingga memunculkan stigma buruk oleh orang lain. Pada akhirnya, seorang yang pemalas akan sering mengalami kegagalan. Pada dasarnya, setiap orang pasti pernah merasakan malas untuk melakukan sesuatu. Namun, bukan berarti hal tersebut selalu dituruti dan dilakukan secara terus-menerus yang akan merugikan diri sendiri. Ada beberapa cara mengatasi kemalasan sebagaimana dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu buang ketakutan akan kegagalan, pelajari cara untuk melakukan sesuatu, relaksasi, evaluasi lingkungan sekitar, digital detox atau mengurangi media sosial. Selain itu, ada cara yang bisa dilakukan oleh orang Jepang ketika sedang mengalami rasa malas dan ingin mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menggunakan teknik Kaizen. Teknik Kaizen merupakan istilah yang diperkenalkan melalui buku Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success oleh Masaki Imai. Kaizen berasal dari dua kata, Kai yang berarti perubahan dan Zen yang berarti kebijaksanaan. Dengan kata lain, teknik Kaizen merupakan perubahan dalam hidup dapat dicapai secara perlahan dengan penuh kebijaksanaan. Kaizen juga dapat diartikan sebagai teknik perbaikan. Jika kita artikan lebih luas, maka teknik ini merupakan suatu teknik untuk melaksanakan perbaikan terus-menerus demi kemajuan dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, pekerjaan maupun sosial. Lalu, bagaimana cara menerapkan teknik ini? Perlu diketahui bahwa Kaizen dikenal dengan prinsip 1 menit 1 perbaikan diri. Kaizen merupakan teknik sederhana di mana kita mendedikasikan 1 menit setiap hari untuk sebuah kegiatan. Teknik ini juga dirancang untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang dalam menyelesaikan suatu hal sekecil apapun itu. Salah satu contohnya, membaca buku di pagi hari, maka kita harus fokus selama 1 menit untuk melakukannya. Setiap hari pada waktu yang sama secara konsisten. Dengan kebiasaan seperti itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik yang akan bermanfaat untuk kehidupan. Dilansir dari PQM, Productivity and Quality Management Consultant, tahapan dalam melakukan Kaizen adalah ECRS, Eliminate, Combine, atur ulang, dan sederhanakan. Lebih jelasnya, eliminasi yang tidak perlu, perbaikan utama adalah untuk menghilangkan tugas yang tidak perlu. Pertanyaan tentang apa dan mengapa akan membantu kita melakukan ini. Gabungkan langkah. Ketika sudah mengetahui apa yang akan dilakukan dan langkah apa saja, pertanyaan where, who, dan when membantu untuk menggabungkan langkah-langkah untuk menghilangkan waste atau pekerjaan yang tak perlu. Yang ketiga, atur ulang. Terkadang mengubah urutan juga memungkinkan kita untuk mengurangi waste dari proses. Pertanyaan where, who, dan when membantu kita melakukan ini. Dan yang terakhir, sederhanakan langkah. Cari tahu mana tugas atau langkah-langkah yang dapat disederhanakan. Tidak perlu terburu-buru dalam melakukan teknik ini, apalagi kita hanya membutuhkan waktu 1 menit setiap harinya. Setelah menguasai latihan 1 menit, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan menambah batas waktu, misalkan 30 menit atau 60 menit setiap harinya. Teknik ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, asal kita tahu maksud dan tujuan yang ingin kita capai dari menerapkan teknik ini. Baik, mungkin itulah video cara mengatasi rasa malas dengan prinsip Kaizen. Like jika suka dan dislike jika kalian tidak suka, dan jangan lupa subscribe untuk terus update video terbaru dari kami.